Halo semuanya, selamat datang di D&D Workshop. Kali ini kita akan membahas sebuah gergaji Jepang dengan tipe Ryoba. Ini brandnya Kihong. Sepertinya sih dari Cina ini. Gergaji Jepang tapi dari Cina. Ini murah sekali, sekitar 120 ribuan kalau kalian cek di Tokopedia. Nah, ini rencananya akan saya gunakan bersama dengan meter box dari Tactics. Nah, kenapa saya ingin mereview sekalian dengan meter box Tactics? Karena sepengetahuan saya, meter box Tactics ini adalah satu-satunya meter box yang beredar di Indonesia yang memiliki dua buah klem yang terintegrasi dengan meter boxnya, yaitu di bagian depan dan di bagian belakangnya. Nah, meter box tersebut sudah lama saya pakai ya. Oke, sebelum kita menginjak ke meter boxnya, kita unboxing dulu aja gergaji Ryoba dari Kihong. Baik, seperti ini penampakannya teman-teman. Jadi gergaji ini memiliki dua buah sisi, yang satu untuk rip cut dan yang satu lagi untuk cross cut. Panjang gergajinya adalah 25 cm dengan panjang gagang 32 cm. Nah, ini bisa dicopot ya. Jadi kalau gergaji kalian sudah tumpul, kalian bisa hanya mengganti unit gergajinya aja tanpa membeli dengan gagangnya teman-teman. Jadi lebih ekonomis kan? Lalu untuk jumlah giginya, yang satu sisi itu 6-10 gigi per inci, dan yang satu sisi lagi itu 18 gigi per inci. Bahan dari gergaji ini adalah stainless steel yang diperkeras dengan metode Impulse Hardening 65 HRC, sehingga membuat gergaji ini tajam dan tahan lebih lama dari gergaji yang lainnya. Nah, untuk teman-teman yang baru pakai gergaji Jepang ini, pastinya akan sedikit beradaptasi karena kalau kita kan biasa pakai gergaji tradisional ya. Jadi bedanya kalau gergaji Jepang ini dia makannya ketika ditarik ya. Kalau gergaji tradisional kita itu makannya ketika kita dorong ya kan. Jadi kalau kalian perhatikan arah gigi dari gergaji Jepang dengan gergaji tradisional itu beda teman-teman. Gergaji Jepang itu memang diperuntukkan untuk makan kayunya dengan cara menarik. Nah, untuk menggunakan gergaji Jepang ini kalian nggak perlu banyak menggunakan tenaga ya. Jadi nggak perlu ditekan. Kalian tinggal dorong tarik gitu aja. Kalian ikutin aja maunya gergaji kalian. Jadi nggak perlu pakai tenaga. Makanya gergaji ini sangat cocok untuk pekerjaan halus dan juga presisi. Oke teman-teman, kita coba untuk memotong log kayu lamtoro yang lumayan keras nih ya. Gimana performanya? Kita percepat aja supaya nggak buang waktu kalian. Ya, yang kami rasakan dalam pemotongan ini sangat halus dan sangat tajam teman-teman. Jadi bisa kalian perhatikan ke hasil dari potongannya seperti ini teman-teman. Ini sangat halus dan presisi. Jadi cocok untuk kalian yang punya workshop untuk hobi atau untuk workshop yang biasa pakai jati Belanda, bikin handicraft. Sangat saya rekomendasikan kalian menggunakan gergaji yang seperti ini. Nah, untuk yang kualitas yang bagus itu harganya sekitar 500 ribuan ya teman-teman. Tapi untuk pemula sih seperti saya ingin mencoba yang biasa-biasa dulu aja. Baik, sekarang coba kita kombinasikan dengan meter box dari Tactics yang memiliki kualitas yang bagus. Jadi kalau teman-teman cari ya di Tokopedia, Bukalapak ini nggak ada. Kalian nggak akan nemukan. Karena tadi sudah saya cari sebelum saya membuat konten ini. Nah, kalau kalian pengen beli, kalian bisa dapatkan di S Hardware. Kalau pengen belanja online di S Hardware, kalian install dulu aplikasi Rupa-Rupa. Nah, ini harganya mungkin ya sekitar 150 ribuan teman-teman. Tapi dengan kualitas dan fungsi yang melebihi meter box yang lainnya, saya rasa ini sangat worth it untuk kita beli. Oke, kita akan mencoba bagaimana presisinya alat ini. Oh ya teman-teman, alat ini sudah lama saya pakai ya. Jadi kalau penampakannya sudah kotor seperti ini, harap maklum ya. Ini sering saya pakai untuk memotong jati Belanda, untuk membuat figura. Ini sangat berguna sekali. Nah, bahan yang kita potong sekarang ini adalah list PVC. Jadi ini untuk menguji ketajaman dari gergaji Jepang dan juga untuk menguji apakah meter box Tactics ini benar-benar bisa menyajikan sudut yang sempurna ya. Jadi kalau kalian lihat ini halusnya hasil potongannya, gergaji Jepang ini adalah gergaji yang sangat tajam dan halus.
Bisa kalian perhatikan di sini hasil potongannya minim bekas goresan dan juga nggak ada serabut-serabut yang muncul. Oke, kita potong sekali lagi untuk menguji sudut 90 derajatnya. Nah, cara penggunaan klemnya seperti ini teman-teman. Praktis sekali ya. Saya yakin untuk saat ini masih belum ada meter box dengan fungsi klem seperti ini. Nah, sudut potong dari meter box ini ada beberapa jenis, yaitu untuk meter 45 derajat dan untuk memotong miring dari 90 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 30 derajat, dan 45 derajat. Ya, bisa kalian lihat sendiri ya, hasilnya bagus dan rata. Oke, langsung aja kita tandemkan dengan hasil potong kita yang tadi. Apakah ini benar-benar 90 derajat? Mari kita pasangkan dengan menggunakan bantuan penggaris siku. Ya, ternyata sempurna sekali ya, 90 derajat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa meter cut 45 derajatnya ini sangat presisi teman-teman. Gimana menurut kalian? Oke teman-teman, saya rasa itu aja yang perlu saya sharingkan ke teman-teman semuanya mengenai pengalaman saya menggunakan gergaji Jepang Ryoba dengan merek Ki-Hong yang saya coba tandemkan dengan meter box dari Taktix. Jangan lupa like, share, dan subscribe di Andy Workshop. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.